Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa di awal pekan di hari ini yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, dengan orang-orang terdekat Anda. Diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan Anda jangan untuk mengangkat ponsel Anda, menerima ponsel Anda saat Anda berkendara ya. Di saat misalnya ada kolega Anda yang ingin berkomunikasi dengan Anda, karena itu sangat berbahaya. Dan jangan lupa pemirsa, kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Berita-berita dari sekeliling Anda, kemudian juga ekonomi politik baik ekonomi politik nasional ya, kemudian juga Ciayem Majak Kuning semua juga disajikan secara lengkap dan menarik baik di koran Radar Cirebon dan juga koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon online atau radarcirebon.com. Pemirsa, ikuti terus perkembangan informasi-informasi update yang ada di sekeliling Anda pemirsa, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan di awal pekan, kita akan obrolkan ini pemirsa tentang menyoal P3K tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan di sini adalah operator di sekolah pemirsa, kemudian juga pustakawan, laboratorium, penjaga sekolah, dan juga tata usaha. Dan ini yang belum, ini pemirsa tercover dalam P3K karena mungkin regulasi dan seterusnya nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini pemirsa dengan Ketua Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia atau PPSI Kabupaten Cirebon, nanti akan saya kenalkan. Nanti juga akan saya tanyakan berkaitan dengan tenaga honorer yang beberapa waktu yang lalu juga ini pemirsa menjadi berita di halaman utama baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi beberapa hari yang lalu ya. Nanti kita akan bedah di pagi hari ini bagaimana tanggapannya karena ini pemirsa dalam berita disebutkan di tahun 2023 ini pemirsa di lingkungan pemerintah ya, terutama instansi-instansi pemerintah. Nah ini tidak diperbolehkan lagi adanya tenaga honorer. Nanti bagaimana pendapat dari Ketua PPSI Kabupaten Cirebon membahas tentang apa yang tadi saya sampaikan. Dan berikut pemirsa, saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini ya. Pemerintah Kabupaten Cirebon akan ganti 19 eselon 2. Itu pemirsa ya. Sudah diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Ada pernyataan dari Pak Hilmi Rifai, kita tunggu saja yang disetujui berapa. Ya, kemudian ini pemirsa Anda pun bisa membaca selengkapnya prediksi jabatan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon yang diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk dirotasi. Itu pemirsa, siapa saja nih pemirsa, perkiraannya Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian rumah akhir di sebelah masjid, Ridwan Kamil siapkan tempat terbaik untuk pemakaman Eril di hari ini. Nah itu pemirsa ya, kedatangan jenazah dan pemakaman. Silakan juga Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. PPDB 1 masuk verifikasi dan uji kompetensi. Nah, Kepala Cabang Dinas 10 ini pemirsa Dinas Pendidikan ya Provinsi Jawa Barat klaim berjalan objektif, transparan dan akuntabel. Itu pemirsa dari KCD 10 ya. Kemudian ada catatan daripada Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, ayam meme.
Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian berikutnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon nih pemirsa, dari koran Radar Cirebon hari ini ya. Parkir keraton andalkan andalalin. Nah, sudah direncanakan miskomunikasi dengan instansi pemerintahan. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya, ini pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini ya. Sasar pasangan suami istri yang belum punya anak. Rumah Sakit Mitra Plumbon buka layanan baru inseminasi. Itu pemirsa. Kemudian desak developer tanggung jawab warga GTS Wadaya perbaiki jalan yang rusak. Ini jalan yang rusak di perumahan pemirsa ya. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Pertarungan PDI Perjuangan versus Golkar, ini di Kabupaten Cirebon. Ada pernyataan dari Ibu Siska Karina, saya pilih menghindar bicara politik di rumah. Mengapa demikian? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian Perda penyelenggaraan perizinan mendesak. Jangan biarkan PMI bingung cari stok darah. Kemudian tangkap 3 pelaku pengguna narkoba. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa di sebelah saya, ini pemirsa yang tadi saya sebutkan di prolog ya, ada Ketua Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia atau PPSI Kabupaten Cirebon, ada Kang Soleh Abdul Ghafur SPDI MPD. Selamat pagi Kang Soleh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Soleh? Alhamdulillah sehat ya. Ini 5 bulan 6 bulan gak ketemu nih ya. Iya. Iya. Ini yang sedang dikerjakan Kang Soleh di hari-hari ini. Ini apa saja sih Kang Soleh? Kalau atau masih tetap ngawasi ujian atau bagaimana? Ya, aktivitas rutinitas kita kan memberikan pengawasan. Kemarin ujian kenaikan kelas lah sampai kelas 5 ya gitu. Sekarang lagi ngoreksi untuk memberikan penilaian itu. Oh, jadi pantesan nyempatin hadir juga ya? Iya, insya Allah. Iya, oke. Dan Anda sebagai Ketua Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia nih, PPSI Kabupaten Cirebon, dan beberapa waktu yang lalu juga kan rame ya. Di koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon. Bukan hanya di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, tapi ini juga semua ya. Betul. Pemerintah kota dan seterusnya nih, Kang Soleh, mengenai tenaga honorer yang rencananya di instansi pemerintah itu di tahun 2023 ini sudah tidak ada lagi. Ya. Pendapat Anda, ini kan rame juga dibicarakan. Pendapat Anda, Kang Soleh? Di penghujung mungkin ya, kalau kita sampaikan penghujung, karena kita mendengar terakhir itu kan dan mempersiapkan diri, itu kan dalam waktu yang singkat. Artinya apa? 2023 ini kan boleh dikatakan cepat bagi kami yang sifatnya di instansi pendidikan yang memberikan pengabdian begitu lama, kemudian disampaikan tentang deadline batas sampai dengan bulan November 2023 ini status honorer itu kan akan ditiadakan. 2023? 2023. Itu undang-undang gitu ya? Iya, peraturannya. Iya, gitu. peraturan ada Betul. regulasinya gitu. Ada ya? regulasinya. Nah, berkaitan dengan hal itu kan kemarin juga sudah kita coba koordinasikan dengan Kabiro Hukum Menpan melalui wawancara di sebuah media ya. Cuman kan memang kemarin dikatakannya hoax, bahwa penghapusan itu tidak ada. Oh, itu dikatakan hoax gitu cuman ya? kan bahasanya penataan atau gradasi lah posisinya. Nah, hanya di sini kami lebih menyoalnya gini, Kang. Kalau memang peraturan tersebut sudah difinalkan untuk 2023, ini harusnya pemerintah pusat ini membuat sebuah solusi kepada kami, terlebih kami kan sudah memberikan pengabdian yang begitu lama. Khususnya pendidikan, Kang. Iya. Ini kan sektor yang lain sebenarnya ada yang 10 tahun, Kang? Lebih, Kang. Ada banyak. Ada yang 20 tahun, 20 tahun ada. Ya? Banyak. 20 tahun. Iya. Hampir 20 Hampir tahun. 20 tahun. 15 tahun juga ada? Ada, Kang. Yang masih honorer itu? Masih ada. Nah, ini kebanyakan kalau yang tenaga di pendidikan itu kan lebih mendominasi yang tadi masa pengabdian di atas 10 tahun itu teman-teman penjaga sekolah.
Oh, penjaga sekolah. Ya, mereka kebanyakan sudah lanjut usia dan memang pengabdiannya sudah sangat lama, Kang, posisinya. Dan keberadaan mereka itu seakan tidak diakui atau dianggap tidak ada posisinya. Terbukti kemarin Penjaga kita melihat sekolah tuh ada juga yang menyebutnya dengan kemit ya. ada, betul, Kemit, Kang. kemit, iya. betul. Dulu waktu kemit. kita kecil itu kan panggilnya kemit. Kemit, iya, penjaga sekolah itu kemit. Nah, Nah, kalau menyoal P3K berbicara tentang pendidikan, memang khususnya Kabupaten Cirebon ini kan sudah enggak, ini terakomodir Anda posisinya. bagaimana dengan menyikapi di instansi pemerintah itu juga banyak kan? Banyak, kan? Iya, tenaga honorer itu Betul, ya, betul. Jumlahnya ribuan gitu ya. Ribuan. Nah. Kalau Kalau terakhir, ini misalnya 2023 ditiadakan, pendapat Anda setuju nggak? kalau soal pribadi secara organisasi juga kami tidak setuju, Kang. Oh, kenapa Anda tidak Posisinya. setuju? Tidak setujunya kalau dengan bahasa negatif mungkin ya. Ini kan secara tidak langsung pemerintah pengen kami dirumahkan kan gitu. Iya. Atau mungkin bahasanya dipecat ya. Gitu. Tapi kalau disetujui, kami berharap ada sebuah skema tadi. Kami itu ditiadakan dalam artian statusnya ditingkatkan menjadi P3 tersebut, Kang. Itu kami setuju. Tapi kalau hanya untuk menghapuskan kemudian kami dirumahkan, kami tidak setuju. Artinya pemerintah kan tidak menimbang. Kalau harapan dihapus, kemudian teman-teman Kang Soleh kan ke pendidikan juga banyak juga yang Iya. lebih mengabdi ya, itu lebih dari 10 tahun itu harusnya diangkat P3K. Harusnya diangkat P3K, Kang. Artinya gini, ketika penghapusan ini kemudian berujung positif dengan pengangkatan tenaga honor menjadi P3K, ini kan sesuai dengan amanah undang-undang juga. Artinya kesejahteraan kan perhatian oleh negara juga. Hanya saat ini memang secara di pemerintahan daerah ini kan perlu mengambil sebuah sikap bagaimana untuk bisa mengatur tenaga pendidikannya akan disiapkan atau tidak itu ya. Iya. Baik. Nah, ini yang menarik nih pemirsa, nanti akan saya tanyakan ke Kang Soleh mengenai setuju atau tidak setuju berkaitan. Kemudian di instansi pemerintah itu banyak gitu Kang Soleh ya. Banyak ya. Nah, nanti bagaimana pendapat dari Kang Soleh sebagai ketua PPSI, Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia. Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda ingin berinteraksi langsung, bisa di line telepon 0231 482138. Atau pemirsa bisa memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda ini melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV menyoal P3K tenaga kependidikan. Kembali ke Kang Soleh, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan mengenai tenaga honorer yang di lingkungan pemerintah ya. Iya, ini kan diharap di tahun 2023 kalau tidak salah ya, itu tenaga honorer itu sudah ditiadakan ya. Pendapat Kang Soleh, Anda mensikapi hal ini, Anda setuju tadi ya? Anda tidak setuju? Tidak setuju ketika memang dihapuskan. Mau dihapuskan. Setuju kalau diangkat P3K. Maksudnya Anda setuju ketika diangkat P3K, namun dengan syarat apa? Misalnya pengabdian sudah 10 tahun atau bagaimana? Ya. Kalau ketika Anda setuju ya. Setuju tapi diangkat P3K itu. Kalau berbicara aturan kan kami akan mengembalikan kepada pemerintah daerah. Skema kami seperti apa kami menunggu. Artinya ketika pemerintah daerah menyanggupi adanya P3K ini kan menjadi sebuah perimbangan anggaran pemerintah daerah. Izin koreksi barangkali ketika kemarin kan di 2019 itu P3K kan seyogianya aturan itu di anggaran dari pusat. Saat ini namun mendengar kembali soal itu kan di anggaran P3K ini dikembalikan kepada daerah lagi ya posisinya. Oh, P3K, tenaga P3K nih? Ya, dikembalikan ke daerah kembali. Nah, ini yang akan menjadi soal bersama ya, artinya pemerintah daerah sendiri kan beban juga ya? Beban juga posisinya kepada kami yang menjadi status honorer di instansi pemerintah. Ini kan kami sih dalam arti menyetujui tadi harus ada sebuah skema solusi dari pusat kepada pemerintah daerah, artinya terstruktur ya, seperti apa, karena ini kan dibebankan pada daerah. Ketika dibebankan daerah,
ini sih pertimbangan dari Soleh. Kayaknya pemerintah daerah ini akan menjadi sulit untuk bisa membangun. Ketika untuk diangkat semua P3K. Kalau sebagai contoh saja di pendidikan, sebelum teman-teman diangkat P3K kemarin guru tahap 1, tahap 2 itu kan ada sekitar 7.000 tenaga honorer di pendidikan. Di pendidikan? Di pendidikan saja. Itu ada 7.000? Ada 7.000. Kemungkinan menurut Kang Soleh atau data yang diterima di Kang Soleh ya, di lingkungan pemerintah ini di semua instansi ya, kesehatan, pendidikan, itu berapa jumlah honorer kemungkinan? Kemungkinannya kalau melihat di SKPD Kabupaten Cirebon ada 32 nih. Ini perkiraan dari Soleh sih kurang lebih sekitar 11.000 sampai 12.000. 11.000 sampai 12.000 tenaga honorer di berbagai instansi. Ya. Kalau kemarin memang sudah komunikasikan dari Dinas Kesehatan ya, honorer kesehatan itu kan ada sekitar 1.500. Ya, 1.500-an lah tenaga kesehatan. Nah, kalau di pendidikan 7.000. Kalau dari 30 dinas yang lain kan fixnya Soleh belum tahu. Tapi kalau perkiraan kurang lebih sekitar 11 sampai 12.000. Ya. Nah, kalau ini 2023 ini ditiadakan, menurut Kang Soleh, ini betul-betul nantinya harus dicari sebuah solusi, maksudnya begitu Kang Soleh? Betul. Artinya solusi gini, Kang. Pemerintah pusat ini kan menganggarkan tenaga P3K ini melalui dana alokasi umum ya, DAU itu. Nah, DAU ini kan harusnya berpotensi besar untuk bisa ditingkatkan, tidak dengan jumlah yang dari tahun kemarin sampai dengan sekarang sama saja. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan Pemda di Bapelitbangda dengan Padangi waktu itu. Ini kan sudah disiapkan anggaran untuk yang 4.157 saja, Kang. Yang kemarin dari pendidikan itu kan kurang lebih sekitar 270 sampai 280 miliar untuk tenaga pendidikan dengan jumlah 4.157. Nah, kalau ini ya, kalau 11 sampai 12.000. Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau kemarin di tahap kedua sendiri, Pak Bupati ini kan punya semangat untuk memberikan perhatian penuh kepada kami ya, dengan mungkin nanti melihat beberapa hal. Artinya kalau di kami di organisasi, kami ingin perhatian khusus kepada kami melihat deadline yang sangat tipis. Kalau kita melihat waktu di 2023 November. Ini kan kalau kita melihat waktu tersebut, kita mungkin diberikan waktu hanya untuk mengajukan. Karena saat ini kami ingin di pendidikan sendiri, dari Dinas Pendidikan kepada Pak Bupati, kemudian diberikan sebuah disposisi kepada kami untuk bisa diajukan formasi di pendidikan. Artinya apa? Kalau dari 7.000 kemarin itu kan sudah terangkat di tahap 1 dan tahap 2 itu kurang lebih sekitar 2.979, Kang. Ini yang sudah terangkat. Terangkat. Sudah, artinya dalam posisi aman mereka masuk menjadi P3K. Nah, di sana itu ada sekitar 2.000 guru yang belum lulus passing grade dan 2.000 tenaga kependidikan. Itu ya. Kalau Kang Soleh berharap ya, berharap terutama di instansi yang lain, kan tadi Kang Soleh di kependidikan saja atau kependidikan saja itu banyak juga yang mengabdi 10 tahun lebih ya. Kalau di instansi yang lain, di Dinas Kesehatan misalnya nih ya, ini Kang Soleh harapannya apa? Sama juga, pokoknya yang 10 tahun lebih itu. Sama, kita ingin ada sebuah skala prioritas untuk teman-teman honorer yang di instansi pemerintah yang lain. Hanya memang saat ini kan baru Dinas Kesehatan ya, teman-teman honorer yang berkomunikasi untuk bisa sama-sama menyuarakan, atau kita kan senasib posisinya nih. Ya, betul. Senasib. Berbicara tentang 2023, kita kan menjadi nasibnya sama semua nih. Apakah menyetujui atau tidak? Karena ini akan dikembalikan kepada daerah pengajuannya di tahun sekarang untuk tahun depan posisinya kan gitu. Kemudian kalau untuk instansi yang lain, kebetulan kami hanya mendengar dari beberapa perwakilan ya. Dari SKPD hanya beberapa orang sih Kang posisinya, dan mereka memang ingin juga diperhatikan. Hanya mereka itu kan agak kebingungan harus seperti apa dan bagaimana untuk bisa mengkomunikasikan dengan keberadaan mereka. Itu. Jadi tetap Kang Soleh juga berharap di instansi yang lain
itu ada skala prioritas ya. Ada skala prioritas. Ada skala prioritas, misalnya yang 10 tahun lebih, yang 5 tahun, yang 7 tahun, maksudnya begitu kan? Betul kan. Iya ya, dan itu yang harus diperhatikan. Harus perhatikan kan. Kalau melihat kita statusnya kan kurang nyaman ya kalau dinamakan honorer kan gitu. Nggak ada yang mungkin mau kalau sudah honorer gitu. Iya, istilah itu ya. Iya, istilahnya kan gitu. Nomenklatur itu. Oke. Kalau sementara kan kalau dari kewajiban kita hampir sama dengan PNS atau ASN itu kan gitu. Sementara makanya kewajiban beban kerja atau bagaimana? beban kerja sama. Sama. Boleh dikatakan kami mungkin malah lebih untuk bisa dikatakan beban kerja. Contoh tadi tenaga kependidikan operator, mereka itu kerja siang malam. Dia bisa mengupdate data, mengirim data di malam hari, kemudian dia di pagi hari berangkat ke sekolah. Kemudian siang hari ada kegiatan mungkin meeting atau pertemuan-pertemuan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian di malam hari mereka memberikan pelayanan untuk bisa berebut dalam pengiriman data. Karena biasa kalau malam hari itu kan servernya agak enggang ya, jadi bisa mengirimkan data. Jadi mereka boleh dikatakan kerja itu siang malam. Nah, tadi Pak Kemit atau Pak penjaga sekolah ini penjaga sekolah, iya, Kemit ya, Kemit itu. Datang paling pagi, pulang juga mungkin paling akhir. Bahkan teman-teman penjaga kan malamnya standby, nggak bisa tidur tenang, mungkin cross check sekolah dan sebagainya. Iya, gitu. ya pokoknya keliling sekolah malam Keliling sekolah itu kan. malam gitu. Itu ya. Kang Soleh, yang kita ke topik ya di pagi hari ini, kembali ke topik menyoal P3K tenaga kependidikan. Yang Anda maksud tenaga kependidikan di sini kan tadi ada sudah disenggol-senggol ya. Ya. Ada operator, pustakawan juga, kemit atau penjaga sekolah, kemudian juga laboratorium ya, penjaga laboratorium, kemudian tata usaha. Ini belum tercover atau bagaimana? Maksudnya ini tidak ada di P3K atau bagaimana menurut Anda? Oke. Untuk tenaga pendidikan yang tadi pustakawan, operator atau laboratorium ini mungkin dikatakan agak aman. Agak amannya kenapa? Agak aman kenapa gitu? Memang kalau dari Menpan nomor 78 tahun 2022 ini mereka tercover dalam data formasi atau yang ada formasi di 2023. Oh. Ada formasinya, tapi di 2023? Ya, ada. Untuk penjaga sekolah, koordinasi kami dengan Dinas Pendidikan pun di sana kan Dinas Pendidikan tidak bisa mengajukan. Dalam artian tidak mengajukan ini karena menggunakan sistem e-formasi katanya. E-formasi ini kan kami tidak paham betul seperti apa. Khusus tadi untuk tenaga operator, pustakawan, laboratorium, ini kami masih mengkhawatirkan formasinya. Kenapa mengkhawatirkan posisi formasinya? mereka? Tapi tahan dulu nih, Kang Soleh dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa ya. Di pagi hari ini saya masih bersama Ketua Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia atau PPSI Kabupaten Cirebon, ada Kang Soleh Abdul Ghafur, SPDI MPD nih pemirsa saat ini yang tengah kita diskusikan tentang menyoal P3K tenaga kependidikan ya. Kang Soleh, tadi Anda menyebutkan ya itu ada kekhawatiran ya. Ya, mengapa Anda kekhawatiran? Satu sisi ini adalah peluang menurut Anda, tapi sisi yang lain ini adalah kekhawatiran luar biasa. Mengapa Anda sebut khawatir? Ya, di Menpan RB tersebut kan aturan di nomor 78 2022 itu memang sudah berbunyi untuk pustakawan, untuk operator atau laboratorium sudah ada. Untuk penjaga tadi belum ada ya. Kemit ya. Kemit ini belum ada. Kasihan juga nih saya. Kemit itu belum ada untuk formasinya. Kenapa tadi menjadi sebuah kekhawatiran? Karena kami khawatir ketika formasi itu ada untuk tahun 2023. Kemudian pada waktu pelaksanaan mereka harus menyesuaikan ijazah. Contoh pustakawan nih. Kalau tidak salah teman-teman pustakawan itu di 7 tahun yang lalu itu mereka kuliah untuk mendapatkan sertifikat pustakawan tapi hanya diploma 2. Oh, D2 ya. D2 itu. D2 diploma 2 diploma 2. Okay. Ya, ini yang kami khawatirkan ketika 2023 mereka bisa ikut serta tapi dengan khawatir ada sebuah merit system, Kang.
Merit system. Merit system. Ini kan menjadi penyesuaiannya apa? Khawatirnya mereka harus memiliki ijazah S1. Meskipun ada kuotanya. Padahal pendidikan mereka ini banyaknya jenjang diploma 2 diploma ya. 2 posisinya. Jadi khawatirnya ketika hari pelaksanakan mereka tidak bisa ikut ujian lantaran tidak bisa memenuhi administrasi. Dan kami juga khawatir kepada operator terganjal itu tadi terganjal ya. administrasi itu. Artinya kan harus S1, kemudian kita tidak mendengar itu sebelumnya dipaksakan dan sebagainya. Kami kan tidak punya waktu. Kalau untuk kuliah kembali kan butuh waktu minimal 2 tahun. 2023 itu nggak mungkin tercapai posisinya. Dan ini juga akan khawatir juga untuk di tenaga pendidikan yang operator. Operator di sekolah. Rata-rata kan teman-teman operator ini kan memiliki ijazah hanya ijazah SMA. SMA operator itu rata-rata ya. Ini kami khawatirkan mereka ketika di hari pelaksanaan mereka harus memiliki ijazah komputer atau spesifikasinya ke Eskom gitu kan. Yes, sarjana komputer. Nah, ini juga. Nah, ini kami sih pengen dari pemerintah pusat ini ada sebuah sosialisasi di tingkat pemerintah daerah harus seperti apa, kami menyikapinya nanti harus seperti apa. Dan mungkin juga ini terjadi untuk teman-teman honorer yang ada di instansi yang lain. Khawatir ada sebuah merit system. Kemarin kita sudah koordinasi dengan teman yang bertugas di Polisi Pamung Praja. Mereka itu kan harus rata-rata juga kan SMA tuh. Katanya kalau Satpol PP itu. Tapi kalau mereka itu harus menggunakan ijazah sarjana. Jelas teman Soleh sendiri yang kemarin sudah 15 tahun, mereka tidak bisa diakomodir posisinya. Nah, ini yang dikhawatirkan semoga tidak terjadi. Tapi kami mengantisipasi, kami ingin ada sebuah sosialisasi dari pemerintah daerah ataupun dari pemerintah pusat, sistemnya seperti apa. Meskipun kemarin di aturannya sudah muncul untuk teman-teman tenaga pendidikan, operator, laboratorium dengan pustakawan. Dan kami berharap di 2023 ini juga kan pemerintah daerah untuk bisa mengajukan penjaga sekolah atau Pak Komit ini. Iya, Komit ini ya. Komit ini Oke, jadi menurut Kang Soleh ini kementerian dalam hal ini juga ini harus mensosialisasikan. Harus, Kang. Harus untuk mensosialisasikan. Karena kan kami nanti harus mensosialisasikan ke daerah maksudnya. Ke daerah harus disiapkan. Maksudnya mensosialisasikan tentang jenjang pendidikan atau apa gitu kan Soleh? Kalau ya, secara sosial semua gitu. Memang itu bagian sedikit ya. Iya, itu bagian dari administrasinya ya. Kemudian kan harus bisa mensosialisasikan harus seperti apa tahapan-tahapan kemudian disampaikan yang menjadi skala prioritas apa kan gitu. Karena kemarin yang teman-teman tahap 1 dan tahap 2 sendiri kemarin menyisakan kekecewaan, Kang. Apa itu, Kang? Ada teman honorer ya kemarin kan ada aturan bahwa di sekolah induk itu menjadi skala prioritas. Ternyata di induk sendiri dia ketika lolos PG, mereka tidak bisa menempati karena ada yang sertifikasi bisa masuk. Ada sekolah lain yang bisa masuk. Kemudian ada di kasus yang berbeda mereka sudah sertifikasi, nilainya lebih besar dan sebagainya, tapi dengan teman yang di sekolah induknya nilainya kecil tapi passing grade mereka duduk lebih dulu. Ini kan harus menjadi sebuah aturan baku, tidak berbeda di posisi yang lainnya gitu. Nah, ini kami berharap ada sebuah sosialisasi dalam pengadministrasian, dalam hal teknis seperti apa agar nanti bisa tersampaikan. Karena kemarin sistem rekrutmen dari P3 ini kan langsung dari pusat. Pemerintah daerah sendiri dalam hal ini Dinas Pendidikan itu kan hanya menerima tugas saja posisinya. Bahkan ketika kami koordinasi dengan BKPSDM pada waktu tahap 1 pelaksanaan, kan BKPSDM tidak disertakan posisinya. Artinya kalau kami berharap katanya semua dari pusat gitu ya. Semua dari pusat perkataan. Sementara ketika kami ada permasalahan, kami nanya ke pusat itu seperti apa kan slow respon. Jawabnya lama. Tapi ketika nanti ada sebuah sistem tersebut ini terjalin dengan baik, ketika kami di daerah ada permasalahan, kami kan bertanya pada instansi yang terdekat terlebih dulu kan. Lebih enak itu. Kang, itu kan yang tadi Anda sebutkan tentang operator, pustakawan, laboratoriumnya. Nah, kalau tentang TU ya penjaga sekolah, juga ini juga pemerintah harus mensosialisasikan apakah misalnya yang tadi disebut Kang Soleh ijazah terakhirnya strata 1 gitu. Ini juga harus dijelaskan itu, Kang. Harus, Kang. Harus. Jadi teman-teman ini kan kalau sudah tahu dari awal mereka harus menyikapi seperti apa. Taruhlah sekarang teman-teman yang di
operator saja, barangkali ada yang menyisakan masih SMP gitu tuh. Mereka masih punya waktu 1 tahun untuk bisa kadang di ngejar sekolah paket. masih ada gitu kan ya? Masih kan? Masih gitu. Ada. Nah, ini kan menjadi sebuah persoalan kemudian yang belum bisa ikut ujiannya, tapi mereka sudah terkendala di administrasi. Itu kan menjadi kekecewaan kan. Tapi ketika sudah di awal sudah disampaikan, paling tidak mempersiapkan, oh saya bisa ikut tidak, kita layak tidak. Kemudian setelah itu kan harus bisa memberikan sebuah fasilitas untuk tryout lah atau pelatihan seperti apa. Karena kemarin dari tenaga kesehatan saja, mereka kan tidak diberikan sebuah pelatihan atau apapun. Alhamdulillah kalau dari kami dari organisasi PPI sendiri kan sudah melakukan kurang lebih 3 kali ya tryout dan sebagainya untuk mereka bisa berlatih. Meskipun soal-soal ini kan tidak menjamin sama. Soal-soal ini tidak menjamin akan keluar. Soal-soal ini tidak sama persis atau lain sebagainya. Tapi paling tidak teman-teman ini bisa mengerjakan dengan tekniknya seperti apa gitu lah. Itu ya. Oke, dan Kang Soleh tentang penjaga sekolah atau kemit TU juga. Di situ memang ada kualifikasi pendidikan. Kalau di TU sendiri kan di Menpan RB 78 itu kan belum muncul kan? Oh, belum muncul. Belum muncul bahasa tentang penjaga sekolah. Atau jadi, tata usaha. Tata usaha itu belum muncul. Kemudian kami sih berharap memang kemarin ya sempat disampaikan. Ini kemungkinan besar akan di outsourcing Kang posisinya Kang. Oh, akan di outsourcing. Di tahun? Di tahun 2023 itu. Nah, kami kan tidak tahu skema seperti apa outsourcingnya itu. Pihak ketiganya nanti seperti apa. Tapi kalau dari sekarang sudah disampaikan bahwa terlalu penjaga sekolah tidak bisa ikut serta akan di outsourcingkan kemudian oleh pihak ketiga. Kami juga akan bisa menyampaikan gitu. Teman-teman jangan resah, jangan khawatir karena nanti akan tetap diperhatikan. Baru disampaikan kan kami tidak tahu harus seperti apa untuk bisa menyampaikan kepada anggota. Tapi yang paling mendasar saat ini teman-teman itu sedang kami perjuangkan untuk bisa ikut serta dalam ujian P3K. Seyogianya sih kami berharap karena kan teman-teman ini kan bekerja di instansi pemerintah, maka diperhatikannya oleh pemerintah dan digaji oleh pemerintah gitu. Ini sih mungkin pandangan Soleh yang masih awam ya dengan teman-teman yang para pemangku kebijakan gitu. Kami sih berharap karena kami dari instansi pemerintah, bekerja di instansi pemerintah juga kami berharap hak dan kami itu diberikan dari pemerintah. Baik, Kang Soleh, yang tadi disampaikan oleh Kang Soleh itu adalah bentuk antisipasi ya. Menurut Kang Soleh, apa hal ini pemerintah pusatnya yang mensosialisasikan atau memang dari daerah juga yang menanyakan ke sana gitu Kang? Harusnya sih koordinasi baiknya terjalin dengan koordinasi dari bawah dulu Kang ya, harusnya kan. Karena formasi P3K ini kan terbangun dari bawah. Ketika teman-teman kemarin saja yang datang ke pusat, ini kan akan dikembalikan kepada daerah. Berapa jumlah kebutuhan daerah? Itu. Berapa atau siapa saja yang akan dibutuhkan? Sementara kalau kami melihat kemarin dari informasi di kementerian tersebut, ini kan secara umum di Indonesia itu kan masih terserap kebutuhan dari tiap daerah baru 40%. Termasuk Cirebon itu kan baru 40% tersapnya. Karena kemarin kita melihat dari informasi di kementerian ternyata kita masuk dalam kategori baru pengajuan 40%. Nah, ini kan menjadi sebuah keberanian nih pemerintah daerah. Berani mengajukan kami atau tidak. Itu ya. Ya. Dengan aturan di 2023 akan dihapuskan atau bahasa ini sih kemarin pembelaan dari kementerian Kabiro Hukum itu kan ini tidak penghapusan hoax tapi penataan. Ya, mungkin itu sih buat kami sih menerima itu kan menjadi sebuah ketidaknyamanan. Kecuali bahasanya adanya pengangkatan 2023. Itu ya. Gitu, baik. Oke, tahan dulu ya. Kang Soleh sebagai Ketua Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia PPSI Kabupaten Cirebon. Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Tetap di RCTV. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa segmen terakhir ya. Saya masih membuka Anda pemirsa ya untuk bergabung. Bisa Anda interaktifnya via WhatsApp atau lewat SMS. Kang Soleh ada 2 WhatsApp yang masuk ya. Saya baca. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Saya sebagai tenaga honorer ini
menanyakan ya sebagai tenaga honorer pendidikan, Kang Soleh, ingin menanyakan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Soleh itu betul adanya. Tapi saya ingin menanyakan tentang tenaga pendidikan yang belum menjadi P3K ini. Maksudnya mungkin ini sisa kemarin ya. Sisanya ya. Seperti apa katanya? Terima kasih, ini dari Mundu ya. Ya dari Mundu ya. Kemudian satu lagi nih Kang Soleh. Langsung dijawab aja dulu Kang Soleh. Silakan Kang. Oke, siap. Terima kasih tadi dari yang dari Mundu ya posisinya. Untuk teman-teman yang belum passing grade itu kan banyak Kang ya, kurang lebih ada sekitar berarti 2000, karena di tenaga pendidikan saat ini kita mendata ada 1949 yang belum, yang tenaga kependidikannya nih. Kemudian sisa gurunya berarti kurang lebih ada sekitar 2000 Kang. 2000-an nah ini ya. Kami berharap sementara kita akan memintakan kepada daerah tentang peraturan Bupati nomor 54 tahun 2021 itu tentang itu kan 56-nya itu tentang Bosda. Operasional daerah yang dulu kita sampaikan, dan insya Allah kemarin kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, penetapan SK-nya sudah ditandatangani oleh Pak Bupati. Artinya kami berharap dalam waktu dekat ini teman-teman yang belum lulus tersebut bisa diakomodir dulu melalui anggaran Bosda. Karena kemarin kami berharap ya, artinya di anggaran Bosda ini bisa terpenuhi dulu untuk teman-teman yang tersisakan masih honorer di sekolah. Artinya apa? Saat ini di tahap 1 dan tahap 2, tahap 2 sendiri kemarin sudah dilantik ya menjadi P3K di tanggal 10 kemarin. Kenapa kemarin Bosda ini agak lambat? Ini kan mempertimbangkan skala teman-teman yang sudah diangkat, kemudian melihat skala spesifikasi dari pengabdian mereka, karena kan ada 1 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, 10 15, kemudian 15 tahun ke atas yang posisinya. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum terangkat itu, kami berharap ayo kita sama-sama untuk bisa belajar lagi. Insya Allah tahun sekarang dan sampai dengan tahun 2023 ini kan nanti akan ada pembukaan kembali. Jadi kita sama-sama untuk bisa meraih status P3K. Kemudian sampai dengan menunggu itu, kami berharap juga dari Dinas Pendidikan agar menyegerakan pencairan Bosda. Karena kami menunggu dari bulan Januari Kang, belum cair Kang. Dari Januari tahun 2022 ini? Belum Kang. Nah terakhir itu kami sudah hampir 6 bulan nih Kang Soleh? Hampir 6 bulan. Ya teman-teman kemarin menyampaikan kepada kami apakah ini bisa dirapel atau tidak. Ya semoga saja. Artinya semoga teman-teman yang murni dari honorer ini kan masih bisa dirapel untuk pendapatannya. Adapun teman-teman yang kemarin sudah masuk P3K, mungkin hanya bisa ya dibayarkan dari Januari sampai Maret atau sampai dengan bulan berapa sebelum mereka mendapatkan SK P3K. Karena teman-teman yang mendapatkan SK P3K ini tidak bisa mendapatkan Bosda nantinya. Jadi khusus untuk tenaga honorer yang mendapatkan itu ya. Jadi Kang Soleh menyampaikan itu untuk tenaga honorer kependidikan. Nah ini di cover oleh Bosda ya. Karena yang sudah mendapatkan P3K apalagi sudah dilantik itu tidak mendapatkan Bosda gitu. Tidak. Ya. Itu murni untuk tenaga honorer. Baik, ini satu lagi WhatsApp yang masuk ya, yang saya baca. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon dari pemirsa di Losari ya. Waalaikumsalam. Muhtadi di Losari juga ini sama. Kalau ini katanya tenaga honorer nakes ya, juga ya berharap ya bahwa nakes pun ini mirip seperti tenaga honorer pendidikan katanya ya. Saya berharapnya begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Kang Soleh, bagaimana pendapat Kang Soleh tentang upaya yang saat ini tengah dilakukan oleh Forum Pejuang Honorer Nakes ya, PHNI ya, Kabupaten Cirebon. Bagaimana menurut pendapat dari Kang Soleh? Itu yang pertama. Yang kedua, Kang Soleh salut ya untuk pejuang pendidikan seluruh Indonesia yang sudah memperjuangkan tenaga honorer pendidikan dan pendidikan. Ya itu ya. Ini kebetulan kakaknya di pendidikan. Kang Soleh, silakan Kang. Siap. Baik, untuk tenaga kesehatan, kebetulan kita juga koordinasi dekat dengan forum honorer di kesehatan ya. Kemarin itu kalau tidak salah di kesehatan itu jumlahnya
lumayan banyak, Kang. Ada sekitar 1.510. 1.510. Oke. Dan ini kan ada sekitar 1.300-nya itu kan SK-nya dari kepala puskesmas kan posisinya gitu. Nah, ini kami berharap kalau dari pandangan tadi kan tentang kesehatan, ini menjadi sebuah sepenanggungan bersama. Kalau berbicara pendidikan pasti tidak akan jauh dengan kesehatan. Kita sering mendengar dengan pendidikan kesehatan, gitu. Sendok garpu lah ini. Sendok garpu gitu, posisinya tidak bisa dipisahkan. Ya, Nah, dengan skala jumlah tadi yang cukup banyak, ini juga menjadi sebuah perhatian khusus juga oleh pemerintah daerah. Mungkin di dinas kesehatan agar bisa sebanyak-banyaknya mengajukan. Bagaimana nanti sikap teman-teman dari forum tersendiri yang dari Nakes ya PHNIC itu kan untuk bisa memintakan atau berkolaborasi. Karena minggu kemarin kalau tidak salah forum Nakes sudah berkoordinasi dengan DPR RI ya. Cuman Komisi 9. Kalau tidak Komisi 9. Ketika sudah RDP itu kan tetap dikembalikan kepada daerah. Artinya bagaimana daerah untuk bisa mengajukan jumlah formasi yang dibutuhkan. Kita bicara pendidikan tadi bersama-sama ya. Tadi kan ada keluarganya di pendidikan, ada lagi keluarga di kesehatan. Makanya kemarin intens kita untuk berkoordinasi itu. Karena teman-teman di forum pendidikan pun ternyata istrinya ada dari kesehatan kan? Ada gitu ada. ya. Kemudian ada istrinya dari kesehatan, suaminya di kesehatan. Kenapa kami tidak bisa memberikan sharing-sharing kan gitu posisinya. Hanya bicara secara luas karena kita kan sama nasibnya. Honorer. Maaf kalau kita menjadi terpisah dengan kata honorer, saya dinas ini menjadi sebuah perbedaan yang harusnya tidak muncul. Justru saat ini kita harusnya bisa menyelaraskan karena kita sama honorer. Tapi kalau kami sendiri di pendidikan, mungkin kami berprasangkanya apa? Kami itu hanya digaji rata-rata hanya 300.000 Bang. Tiap bulan itu? Tiap bulannya 300.000, 400 sampai 500 standarnya lah gitu posisinya. Adapun memang ada yang lebih dari 500 ada, tapi ternyata beban kerjanya lebih banyak Kang. Contoh Soleh sendiri di 5 tahun terakhir sebelum Soleh dinas tempat yang baru, itu kan Soleh sebagai guru agama, sebagai kepala pustakawan, sebagai operator. Digaji double lah Kang Soleh ini. Triple lah maksudnya. Triple. Diberikan hak waktu itu hanya kurang lebih 700 sampai 800.000 sebulan ya. Satu bulan. Nah, rata-ratanya kalau yang satu job sendiri itu kan mereka hanya 300, 400, 500 untuk posisinya. Ini tergantung jumlah siswa yang dihadapi. Iya. Itu Kang Soleh ya. Ini pengalamannya ada pada Kang Soleh sendiri ya. Baik, ini satu lagi WhatsApp yang masuk ini dari pemirsa di Majalengka ya. Tepatnya di Banjaran ya, Majalengka. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Lagi-lagi ini yang dibahas adalah nasib honorer seakan tidak pernah berhenti katanya ya. Baik dari tenaga kesehatan maupun dari pendidikan. Nah, saya berharap pemerintah untuk cepat menyelesaikan, terutama mengajukan ke pemerintah pusat ya bahwa kebutuhan dari pemerintah daerah itu berapa katanya ya. Saya ada harapan demikian Kang Soleh ya. Oke, Kang Soleh yang tadi Anda sebutkan itu ya, yang belum masuk ke P3K tenaga kependidikan. Anda berharap ini semua juga ini harus diselesaikan juga gitu. Ini pertanyaan terakhir saya Kang, silakan. Siap. Kami berharap teman-teman yang belum lulus ini kan bisa diajukan formasi sebanyak mungkin, mengingat jumlah yang belum terangkat ini kan masih banyak Kang. Ya kita bicara di sini pendidikan kurang lebih ada 4.000 tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan yang belum terangkat. Artinya kami berharap dari pemerintah daerah ini bisa mengajukan sebanyak mungkin, meskipun kami juga berharap juga pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden ini berlaku adil kepada pemerintah daerah, tidak memberatkan anggaran daerah. Karena kalau kami pun mendesak pemerintah daerah kemudian anggarannya tidak ada, sulit kan? Bagaimana kami bisa mendesak daerah ketika tidak ada keuangan yang diberikan? Itu ya. Meskipun ada bahasanya pemerintah daerah diberikan anggaran DAU
daur Baik. ini kan dipastikan dari pemerintah pusat, sementara Baik. tidak ada peningkatan dari daur tersebut posisinya. Baik. Nah, ini Betul. sebanyak mungkin kami berharap pemerintah daerah ini menjadi promotor khusus Cirebon. Baik. Karena kemarin itu dengan kuota 4.157 menjadi terbesar kalau tidak salah itu se-Indonesia. Baik, itu ya. Ya. Kang Soleh, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda pemirsa yang sudah mengirimkan WhatsApp ya, berinteraksi lewat WhatsApp, saya juga aturkan terima kasih. Pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.